Selamat malam saudara, Maluku Antar Nusa edisi hari ini Senin 10 Oktober 2016 hadir menyumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak, dan inilah kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Komisi D DPRD Maluku pertanyakan rekrutmen pendamping dana desa. Implementasi program Wanita Indonesia Hebat di Maluku. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Saya Henry Nanloh, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Komisi D DPRD Maluku mempertanyakan rekrutmen pendamping dana desa di Maluku. Pengelolaan alokasi dana desa di sejumlah desa di Maluku berujung pada proses hukum akibat ketidakpahaman aparat desa. Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, John Rahantoknam, mengatakan rekrutmen pendamping dana desa harus dievaluasi karena dinilai lamban. Akibat ketidaktahuan aparat desa karena tidak memiliki pendamping, pengelolaan dana desa bantuan pemerintah pusat berujung proses hukum. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku, Rusdi Ambon, mengatakan rekrutmen pendamping dana desa bukan wewenang pemerintah Provinsi Maluku. Rekrutmen itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Penyaluran dana desa harus dikawal dan perlu dievaluasi dengan baik, dengan kehati-hatian. Karena kepala desa bisa saja melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pertanggungjawabannya. Penyalahgunaan dana desa ini mengakibatkan banyak kepala desa tersangkut hukum karena belum memahami penggunaan dana tersebut. Koordinasi, evaluasi, serta pengawalan di lapangan perlu ditingkatkan agar penyaluran dana desa berjalan tepat sasaran. Selain membahas rekrutmen tenaga pendamping dana desa, rapat kerja Komisi D DPRD dengan instansi terkait ini membahas pula kebijakan umum anggaran perubahan Dinas Sosial dan Naker Trans Provinsi Maluku. Rahmala Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Ajang pariwisata Pesona Metikei Sabtu pekan lalu dibuka di Langgur, Maluku Tenggara. Pesona Metikei akan berlangsung selama 2 minggu. Sejumlah kegiatan direncanakan selama 2 pekan promosi pariwisata Maluku Tenggara atau dikenal dengan Pesona Metikei. Pemerintah setempat juga telah menyiapkan infrastruktur untuk menunjang kegiatan tersebut. Demikian diakui Petrus Berwatwarin, Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, selaku Ketua Panitia pada pembukaan Pesona Metikei Sabtu pekan lalu di Langgur. Menurut Berwatwarin, ke depan pariwisata akan dijadikan sektor andalan Kabupaten Maluku Tenggara. Keindahan alam dipadu dengan budaya masyarakat yang masih kental merupakan jualan yang dapat meningkatkan ekonomi kabupaten itu. Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun saat membuka Pesona Metikei mengatakan, Maluku Tenggara memperoleh juara pertama Anugerah Pesona Surga Tersembunyi. Itu berarti keunggulan pariwisata Maluku Tenggara telah diakui secara nasional. Rentanubun berharap pelaksanaan Pesona Metikei dijadikan pintu masuk untuk mempercepat pembangunan budaya dan pariwisata di Maluku Tenggara. Jika tahun ini Pesona Metikei hanya dilaksanakan oleh Kabupaten Maluku Tenggara, tahun depan direncanakan Kota Tual akan dilibatkan dalam festival itu. Pesona Metikei di Maluku Tenggara dimulai dengan karnaval budaya yang diikuti seluruh lapisan masyarakat di sana. Pada waktu-waktu ini, mereka yang berkunjung ke Maluku Tenggara dapat melihat secara langsung air surut yang cukup jauh yang dikenal dengan Metikei. Dari Maluku Tenggara, Ongen Tati Pikalawan melaporkan. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara melakukan paripurna istimewa memperingati 5 tahun penetapan Kota Langgur sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Pada paripurna itu juga disorot tentang pembangunan sarana jalan di Kei Besar. 8 Oktober 2011, Kota Langgur ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara menggantikan Kota Tual yang telah dimekarkan. Karenanya Sabtu lalu DPRD Maluku Tenggara menyelenggarakan paripurna istimewa memperingati hal itu. Ketua DPRD Maluku Tenggara Tendius Welerubun mengatakan, salah satu andalan Kabupaten Maluku Tenggara adalah pariwisata. Karenanya pembangunan infrastruktur perhubungan, terutama jalan,
dan jembatan hendaknya menjadi prioritas utama. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, KI Besar akan dimekarkan menjadi kabupaten. Belum lama ini perwakilan DPR RI telah turun melihat pemekaran kesiapan KI Besar. Karenanya, Wali Rubun berharap pembangunan jalan dan jembatan di KI Besar harus diutamakan. Menurut Wali Rubun, pemekaran KI Besar sebagai daerah otonom baru ditunda hingga keuangan negara membaik. DKI ini kan harapan yang sudah lama, dan ini sudah kita bicarakan 10 tahun yang lalu, dan baru diwujudkan pada saat ini. Dan momentumnya bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Maluku Tenggara atau Langgur ditetapkan sebagai kota Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun mengatakan, penetapan Langgur sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara bukan suatu kebetulan. Langgur memiliki berbagai keunggulan dibanding kota lain untuk meningkatkan perekonomian di Maluku Tenggara. Rentanubun juga mengajak masyarakat Maluku Tenggara untuk menyukseskan program pariwisata Pesona Metikei agar dikenal di seluruh dunia. Sebetulnya kita sudah merencanakan untuk membuat festival Pesona Metikei yang dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka rangkaian promosi wisata Kepulauan Buru. Yang hari tanggal 1 kemarin kita sudah rencanakan dan hari ini mulai kegiatan. Kita juga memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang mana telah menetapkan Festival Pesona Metikei sebagai agenda provinsi dan itu akan dilaksanakan setiap tahun. Dari Maluku Tenggara, Ongen Tatipikalawan melaporkan. 9 partai politik Koalisi Kerakyatan bersama sejumlah paguyuban yang ada di Kabupaten Buru menyatakan sikap mendukung Ramli Umasugi Amus sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Buru pada pemilu kada serentak 2017-2022. Pernyataan sikap dan dukungan tersebut disampaikan dalam pendatanganan bersama 9 partai politik yang disebut dengan Koalisi Kerakyatan bersama sejumlah paguyuban yang ada di Kabupaten Buru. 9 partai koalisi tersebut yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, PKPI, Gerindra, Nasdem, PBB, dan Partai Demokrat. Pasangan bakal calon Bupati Buru Ramli Umasugi dalam orasi politik mengatakan dirinya berkomitmen bersama pasangannya Amus akan dipercayakan kembali oleh masyarakat Buru memimpin Bumi Bupolo 5 tahun berikutnya. Keyakinan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei dengan tingkat kesukaan masyarakat di atas 75%. Dalam deklarasi tersebut juga hadir 9 pimpinan partai koalisi yang mengusung pasangan Rama. 9 pimpinan partai politik itu masing-masing menyampaikan orasi politik untuk mendukung pasangan Rama melanjutkan program kerja nyata yang telah dilaksanakan 5 tahun sebelumnya. Pimpinan wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Maluku Hamdani Laturua mengatakan, pasangan Rama merupakan bakal calon yang senantiasa peduli dan merakyat dan mampu membawa perubahan besar bagi kemajuan Kabupaten Buru yang mekar 15 tahun lalu dari Kabupaten Induk, Maluku Tengah. Laturua meminta kepada seluruh kader dan simpatisan dari 9 partai pengusung untuk mengawal dan mensukseskan agenda 5 tahunan di Kabupaten Buru dengan memberikan hak politik kepada pasangan Rama. Partai Nasdem tidak pernah bermain-main di ucapan dan perbuatan. Ada pertanyaan apa? Sehingga alasannya apa? Sehingga Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada Bapak Mus dan Bapak Ramli. Ada apa sebenarnya Bapak Ibu saudara sekalian? Ada kong kali kong apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Partai Nasdem memberikan rekomendasinya, Bapak Nasdem memberikan keputusan politiknya, Bapak Nasdem memberikan sikap politiknya kepada Bapak Ramli dan Bapak Mus. Ada apa sebenarnya? Jika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ingin tahu alasan mengapa sampai Partai Nasdem memberikan sikap politiknya, Partai Nasdem memberikan keputusan politiknya kepada Bapak Ramli dan Bapak Mus. Yang pertama adalah setelah ketong telaah, setelah ketong lihat 5 tahun kemarin Bapak Ramli terutama ini, beliau pemimpin yang selalu berjalan dengan hati, yang selalu melangkah dengan hati, yang selalu berbuat dengan hati. Selain pasangan Rama Ramli Amus,
yang akan meramaikan perhelatan pemilu kada serentak 2017 juga terdapat satu pasangan bakal calon lainnya, yakni Insinyur Bakri Lumbesi Amirullah Hamdani Hentihu yang diusung dua partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan dengan jargon baru. Dua pasangan bakal calon tersebut nantinya akan meramaikan perhelatan pemilu kada serentak 2017 yang akan berlangsung pertengahan Februari mendatang. Abu Sahbawa, Cak Tamaela melaporkan. Konferensi wilayah kelima Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku berlangsung kemarin di Ambon. Konferensi itu mengusung tema ikhtiar Fatayat Nahdlatul Ulama menuju perempuan Maluku yang mandiri dan berkeadaban. Fatayat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan bagi perempuan muda Islam yang didirikan pada tanggal 24 April 1950. Tujuannya untuk mengangkat harkat dan martabat serta derajat kaum perempuan sehingga terbentuk perempuan muda Islam yang berakhlakul karimah, beramal dan cakap. Untuk mencapai tujuan itu, Fatayat Nahdlatul Ulama di Maluku selalu melakukan konsolidasi, salah satunya dengan menyelenggarakan konferensi wilayah kelima Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku di Ambon. Ketua Panitia Konferensi Fatayat 5 Nahdlatul Ulama Maluku, Nurlaila Salampesi mengatakan, seminar dan konferensi Fatayat Maluku itu akan membahas dan menetapkan kebijakan organisasi dan program kerja Fatayat NU Maluku untuk 5 tahun ke depan. Selain itu juga mengevaluasi pelaksanaan program serta memilih dan menetapkan Ketua Fatayat NU Maluku 2016-2021. Koordinator Karateker Fatayat NU Maluku Nyonya Anissa mengharapkan seminar dan konferensi wilayah itu dapat mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Ketua NU Maluku yang diwakili Abidin Wakano mengatakan Fatayat NU bertugas melakukan kaderisasi pada segmen perempuan muda Islam. Fatayat NU Maluku dituntut untuk memainkan peran strategi dalam keikutsertaannya untuk memajukan kehidupan perempuan dalam berbagai aspek, terutama membantu memfasilitasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinator Karateker Fatayat NU Pusat Siti Mukarramah mengatakan Fatayat NU Maluku sebagai salah satu komponen bangsa diharapkan dapat memainkan peran strategi dalam keikutsertaannya untuk memajukan kehidupan perempuan Indonesia dalam berbagai aspek. Fatayat NU sebagai wadah organisasi muslimah dituntut untuk mengaktualisasikan diri di tengah tren organisasi modern di tanah air. Dengan tahapan di awal ini kita melakukan konferensi, kita ingin menunjukkan atau melahirkan kader-kader Fatayat NU yang betul-betul siap untuk menjadi bagian dari kader yang berkontribusi membangun Provinsi Maluku khususnya dan umumnya adalah membesarkan Fatayat NU yang ada di Provinsi Maluku. Staf ahli Gubernur Maluku bidang kesejahteraan dan SDM Halim Datis mengatakan sebagai salah satu organisasi Islam yang berbasis massa, Fatayat NU harus mampu memposisikan diri sebagai agen perubahan. Fatayat NU sebagai sebuah kekuatan perubahan sosial, pendidikan dan keagamaan harus berpandangan jauh ke depan. Dengannya, Fatayat NU Maluku dapat berperan sebagai wadah organisasi keagamaan yang menghimpun insan-insan muslimah intelektual yang berkeadaban. Rahmalatu Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. 160 peserta mengikuti latihan kerja dalam rangka program Wanita Indonesia Hebat 2016 di Maluku. Setelah selesai mengikuti pelatihan itu, mereka diharapkan mampu bersaing di pasar kerja. Kegiatan pelatihan keterampilan perempuan Maluku melalui program Wanita Indonesia Hebat tersebut diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, Zulkifli Wakano mengatakan pelatihan itu diikuti 160 peserta. Pelatihan dipusatkan di Balai Latihan Kerja Ambon selama 2 bulan lebih. Menurutnya kegiatan itu diselenggarakan untuk menyiapkan calon tenaga kerja perempuan yang memiliki kompetensi. Deputi Perlindungan Anak dan Perempuan Kementerian P3A, Venesia Danes mengatakan jumlah penduduk Indonesia saat ini tidak sebanding dengan tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan pengangguran yang terus bertambah.
Olehnya, pemerintah mengambil kebijakan menyiapkan tenaga kerja wanita yang berkualitas agar dapat diserap pasar kerja. Mereka yang dilatih diharapkan juga dapat mandiri. Penyiapan tenaga kerja perempuan dilakukan melalui pelatihan secara gratis. Dengan berbagai keterampilan untuk supaya para perempuan ini bisa mandiri di dalam hal memberdayakan dirinya sendiri, sudah memiliki skill sehingga bisa membuat misalnya jahitan dan lain sebagainya. Bisa juga dia nanti mencari pekerjaan untuk itu. Bisa dia juga membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan memberdayakan orang lain. Jadi khusus pasaran di Indonesia, di dalam negeri. Asisten 1 Sekda Maluku, Angki Renyaan, saat membuka kegiatan itu mengatakan, pelatihan ini merupakan kesempatan emas bagi perempuan di Maluku. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja perempuan di Maluku dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Menurutnya, perempuan Maluku saat ini diperhadapkan dengan kompetisi di pasar kerja. Jika tidak ingin menjadi penonton di rumah sendiri, penyiapan tenaga kerja terdidik terampil sangat diperlukan. Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah mengangkat martabat perempuan. Hamzah Tomia melaporkan. Lebih dari 150 peserta mengikuti lomba balap sepeda yang dilaksanakan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Bahtera Jemaat Immanuel OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali bakat dan minat kalangan angkatan muda, khususnya olahraga bersepeda. Dalam rangka menumbuhkan semangat berolahraga di kalangan angkatan muda Gereja Protestan Maluku, khususnya di Ranting Bahtera, Jemaat Immanuel OSM Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, panitia penyelenggara melaksanakan kegiatan lomba balap sepeda tahun 2016. Kegiatan tersebut selain untuk menggali potensi, bakat dan minat yang dimiliki angkatan muda untuk bisa berkarya, juga sebagai ajang menjalin kebersamaan antar sesama kalangan angkatan muda. Lomba balap sepeda yang dilaksanakan itu dibagi dalam 3 kategori, yakni kelas eksibisi, anak-anak, dan umum. Ketua Angkatan Muda Ranting Bahtera, William Saia, mengatakan kegiatan lomba balap sepeda ini akan dijadikan sebagai agenda tahunan, sebagai implementasi dari pergumulan dan program kerja Angkatan Muda Ranting Bahtera Jemaat Immanuel OSM tahun 2016. Dijelaskan kegiatan lomba balap sepeda ini selain melibatkan peserta dari komponen Angkatan Muda yang ada di Kota Ambon, juga melibatkan peserta dari luar Pulau Ambon. Yang pertama, kita melatih kedisiplinan dari anak-anak untuk berbagai kategori, mulai dari anak eksebisi dari 10 tahun ke bawah hingga kategori umum. Yang kedua, sebenarnya ini merupakan suatu kegiatan positif guna pengembangan diri dan juga sportivitas daripada anak-anak muda. Ketua Majelis Jemaat Immanuel OSM, Pendeta Edi Waibula, mengatakan kegiatan seperti ini sengaja dirancang anak-anak angkatan muda sebagai motivasi dan ajang mencari bakat. Juga dimaksudkan untuk melatih kalangan angkatan muda bisa berkarya dalam hal-hal positif. Satu di antaranya adalah mengurangi potensi gangguan Kamtibmas yang sering terjadi di kalangan generasi muda maupun di masyarakat. Ya, memang yang pertama disadari betul bahwa kegiatan ini terlepas daripada apa yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam Renstra Jemaat. Ini merupakan produk asli daripada Ranting Bahtera di sini, sehingga yang kami merasa bangga itu adalah setidaknya dia memberikan kontribusi bagi pembinaan generasi muda, khusus keluarga besar Ranting Bahtera, dan dia bagi keluarga besar Angkatan Muda GPM di Jemaat. Dan ini merupakan kegiatan positif dan itu kami sangat sambut. Mungkin dia ini kali yang pertama, tapi yang kami harapkan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang setidaknya bukan saja dari kegiatan ini yang dia memberikan dampak untuk orang lain, tapi setidaknya bagi generasi muda di Ranting itu sendiri. Itu yang sangat kami harapkan bisa terjadi. Final direncanakan akan berlangsung pada pekan depan, sedangkan bagi pemenang lomba akan diberikan piala dan penghargaan lainnya, serta sejumlah uang pembinaan. Abu Sahubawa, Cakta Maela melaporkan.